Jangan dikarang gitu loh sholat berjamaah. Nah, sedangkan Nabi mengatakan apa? Rasulullah SAW datang kepada kami para sahabat, mengusap dada-dada kami, bahu-bahu kami, dan berkata, la takhtalif sufufukum fatakhallaf qulubukum. Janganlah berselisih dalam barisan kalian sehingga berselisih hati kalian. Dan pengertian berselisih soft itu dua. Softnya nggak lurus, softnya nggak rapat. Gitu. Karena soft dikatakan benar, tegak soft itu, kalau dua syaratnya terpenuhi. Satu, lurus. Dua, rapat. Gitu. Kalau cuma lurus doang tapi nggak rapat, bukan soft yang tegak itu namanya. Ya. Atau rapat tetapi ngelingkar-ngelingkar gitu, ya kan? Oh, kayak ular gitu. Ya nggak benar juga. Nah, dalam hadis yang lain lagi, Nabi mengatakan qimus sufuf wa hadhu bainal manakib wasuddul khilal. Ya. Tegakkanlah saf-saf kalian, barisan-barisan kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah di antara kalian. Ya, jelas Nabi tegas mengatakan celah itu mesti ditutup. Dan jangan salah ya, di hadis yang ini juga nanti celah diomongin lagi sama Nabi. Saking pentingnya masalah celah ini. Terus Nabi bilang apa lagi? Lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Maksudnya gini, kalau kalian lihat di depan kalian ada celah nih, tapi celahnya kayaknya kecil, ya kan? Cuman celah. Kalau Anda mau masuk situ juga, masuklah dengan lemah lembut. Jangan kasar-kasar gitu, karena kiri kanan tuh saudara kita. Selanjutnya kata Nabi apa? Wala tazaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Ya. Itu jelas. Dan para sahabat nggak bisa lihat setan. Kalau Nabi bisa lihat setan. Ya. Nah, jadi kalau ada soft yang justru menyengaja ada celah-celah, bahkan dikasih tanda, ya kan, terhormat setan di mana letaknya, gitu, ya kan? Ini masalah besar. Gitu. Kan sekarang masjid-masjid ada yang begitu. Sampai tanda buat setan di mana tuh ada tempatnya gitu. Dikasih tanda gitu. Ya. Nah, yang berikutnya lebih mengerikan lagi. Apa kata Nabi selanjutnya? Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung shaf, merapatkan shaf, Allah sambung dia. Barang siapa memutus shaf, bikin jarang gitu, renggang gitu ya, Allah putus dia. Orang bertanya, apa ini sambung dan putus ini? Ini urusan rahmat. Bayangkan ya, orang zaman sekarang hadir, sholat berjamaah di masjid, pulang merasa alhamdulillah udah dirahmati Allah ya. Boro-boro dirahmati Allah, langsung sengaja mutus-mutusin shaf. Gitu. Jadi ini bukan masalah kecil ya, ini masalah serius ini. Ya. Terus hadis yang lain lagi, Nabi nanya sama para sahabat, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Mengapa kalian tidak bersaf berbaris dalam sholat kalian sebagaimana para malaikat bersaf berbaris di sisi Rabbnya di hadapan Allah Ta'ala? Ya, para sahabat bingung, nggak pernah ngeliat malaikat. Mereka nanya, ya Rasulullah, bagaimana sih para malaikat berbaris di sisi Allah, di depan Allah? Dijelaskan sama Nabi, mereka menyempurnakan shaf awal dan mereka menempelkan, merapatkan diri dalam shaf itu. Jadi istilahnya Nabi SAW ingin mengatakan, kalau kita orang beriman sholat tuh buat yang niru para malaikat, dan kita harus bangga dengan sholat seperti itu. Sholat yang mana orang memperebutkan shaf pertama dan orang saling merapatkan. Kita harus bangga dengan itu. Dan kita harus merasa kalau itu diatur-atur, dirubah-rubah, ya kan? Ini ngawur ini mengerikan ini. Apa maksudnya ini? Makanya sekarang jadi muncul pertanyaan ya, kenapa kok jadi mirip yang kiri sama yang kanan tuh? Ya? Padahal kan beda itu. Dua kaum yang berbeda itu. Ya kan? Ini juga mirip tuh. Ya. Sujudnya mirip, ya. Berdirinya juga mirip, tuh. Berdirinya juga mirip, ya. Nah, di gambar ini dikasih keterangan, rupanya yang atas itu muslimin tahun 2020, cuma tahun 2020 begini, sebelum ini nggak pernah begini. Padahal sebelum ini dalam sejarah Islam ada yang namanya taun, wabah tuh ada, tapi nggak ada catatan sejarah bahwa kemudian sampai sholat berjamaah berubah kayak gini, gitu. Nggak ada. Ini baru tahun 2020 aja, saat yang mimpin dunia siapa? Yahudi. Gitu. Oh, jadi Ustadz mengkaitkan dengan Yahudi, kerjaan Yahudi? Ya, nanti kita lihat nih, ada penjelasannya. Gitu. Jadi dulu, taun itu, wabah itu dahsyat, nggak kayak kita sekarang.
Orang kena nih pagi nih bintil-bintil gitu ya, warna tanda-tanda nih kena taun nih, ya kan? Sorenya meninggal. Kalau sekarang bisa aja udah positif nih kan, ya kan? Isolasi gitu kan, sekian hari sembuh, alhamdulillah, gitu. Tapi ada yang sekian hari makin parah gitu, meninggal, gitu. Tapi yang jelas beda banget gitu loh, derajat mengerikannya taun dulu sama taun sekarang. Gitu. Terus juga kalau di satu wilayah, ya kan, ada taun nih kena gitu kan, itu di wilayah itu berapa orang yang mati sekaligus? 5.000, 10.000, ya kan? Antum tahu sedunia sekarang, ya menurut catatan terakhir yang saya ikuti, ya kan, yang terinfeksi yang katanya lewat swab test itu kena tuh sekitar 25 juta orang sedunia ya, yang 6 miliar ini, 7 miliar ini penduduk planet bumi ini sekarang. 25 juta, ya. Yang meninggal berapa? 1, sekian juta. Yang sembuh berapa? Sekitar 18 juta, 19 juta. Banyakan yang sembuh apa yang meninggal? Hah? 19 juta sama 1 juta banyakan mana? Ya kan? Yang sembuh banyak. Nah kalau dulu taun itu mengerikan, Pak. Tapi nggak ada catatan dalam sejarah Islam selama taun manapun yang terjadi masjid di lockdown, nggak ada. Nggak ada. Bahkan sholat berjamaah tetap jalan, tapi sepi. Loh kenapa sepi Ustaz? Karena yang sehat sedikit. Kalau sekarang yang sehat banyak. Tapi sholat diharuskan berkurang jumlah jamaahnya. Gitu. Karena menghormati setan. Gitu. Nah sehingga ya gambar bawah ya kan untuk membandingkan ini yang atas nih umat Islam tahun 2020 ya, yang bawahnya kaum Buddha dari dulu udah begitu. Gitu. Kok jadi kita yang ngekor sama mereka? Ya. Sehingga pertanyaannya, kenapa kalian tidak bersoft sebagaimana para malaikat bersoft? Kan cakep banget nih lihat. Kalau softnya benar kayak para malaikat kan mantep banget, nggak ada celah buat setan. Ini juga nisanya begitu, rijalan, wanisaan sama aja. Ini harus kita banggakan. Ya. Dan ketahuilah sampai hari ini tidak ada yang namanya fakta statistik yang menyatakan masjid jadi klaster. Kagak ada. Ustadz Jakarta Barat katanya masjid tablik, jamaah tablik. Enggak, itu hoax ternyata. Udah dibantah. Gitu. Jadi nggak ada masjid jadi klaster. Kenapa? Karena masjid itu tempat berkumpulnya orang yang paling bersih di muka bumi. Ya. Nggak ada ceritanya orang masuk masjid boleh pakai sepatu, pakai sendal. Nggak ada. Harus lepas alas kaki, berwudu. Ya kan? Kan aneh Pak. Dan yang lebih aneh lagi, kagak konsisten lagi. Giliran sholat wajib, kan berjarak. Begitu ada jenazah, kan sholat jenazah, rapet semua. Gue demen banget tuh. Ya kan? Berarti kamu ketahuan. Bukan takut sama virus, takut sama aturan. Ya kan? Takut ngelanggar aturan. Tapi nggak ngerti esensinya, esensi masalahnya nggak ngerti. Gitu. Atau misalnya sholat berjarak gitu. Begitu taklim gitu kan duduk ke sebelah-sebelah, nempel-nempel, tepak-tepok gitu. Gue demen tuh. Ya kan? Oh yang gini. Iya. Berarti umat Islam dikadalin nih. Gitu. Dikadalin umat Islam. Ya kan?